Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Di sini Story 7 akan bercerita tentang jembatan horor, segmen 5 yang berjudul Kehilangan. Selamat mendengarkan. Aldo mengantar Alpi sampai ke rumah. Motor metik milik Alpi ditinggalkan begitu saja di rumah Aldo. Nanti pagi baru bisa Alpi ambil kembali. Aldo orangnya sangat perhatian dan juga baik. Sepanjang perjalanan, Aldo selalu menoleh pada Alpi, walaupun dirinya sedang menyetir. "Kak, mau aku temenin dulu?" tawar Aldo. Alpi menggeleng. "Nggak usah, aku berani kok." Alpi tersenyum, menenangkan, berusaha untuk membuat Aldo tidak begitu khawatir. Tapi Aldo belum yakin. "Beneran kak, aku bisa bilang sama mami kalau eh, nggak apa-apa kok. Bener deh, udah kamu pulang aja, besok sekolah kan?" Sekali lagi Alpi tersenyum menenangkan, membuat Aldo mau tidak mau kembali ke rumah sendiri. Sebenarnya masih belum yakin, tapi mau bagaimana lagi? Aldo takut Alpi merasa terganggu dengan kehadirannya. "Kamu hati-hati ya, jangan ngebut," pesan Alpi pada Aldo. Saat cowok itu akan memasuki mobilnya, Aldo melambai pada Alpi sambil tersenyum lebar dan mengacungkan jempolnya, tanda dia akan berhati-hati sesuai dengan pesan Alpi. Alpi berbalik memasuki rumah. Rasa sepi langsung menyerangnya saat pintu dengan ukiran rumit berwarna coklat itu terbuka. Biasanya ada patir dan sedang membaca buku di ruang tamu atau di ruang santai. Tapi sekarang tidak ada. Patir tidak ada di mana-mana. "No, Alfi, patir pasti ada di suatu tempat. Pasti," batin Alfi. Sekarang tidak ada yang bisa Alfi lakukan. Tubuhnya lemas, pikirannya melayang kemana-mana. Kasus kecelakaan Tita masih terus terbayang. Kini giliran patir yang menghilang. Alfi menangis lagi. Hari ini dirinya benar-benar merasa sangat cengeng. Tangisan yang awalnya pelan, lama-lama berubah kencang, mengisi kekosongan rumahnya saat ini. Alpi sangat berharap kalau ayahnya akan datang dan memeluknya, menenangkan. Tapi itu tidak mungkin. Ayahnya sedang ada, entah di belahan dunia mana, terbang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pilot. Alpi sendiri duduk sambil memeluk lututnya di ruang tamu. Harusnya saat itu Alpi tidak tersulut emosi. Harusnya Alpi sebagai seorang yang lebih dewasa dari Patir bisa lebih bersikap bijaksana. Bukannya kekanak-kanakan. Harusnya sudahlah. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Alpi semakin dalam membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Isak tangis masih keluar dari kedua belah bibirnya yang pucat, kedinginan, bahkan rasa dingin yang dari tadi Alpi rasakan pun diabaikan. Tidak ada niat sama sekali untuk berganti baju atau tidur berselimut kain hangat. Tidak, Alpi tidak boleh enak-enakan selimutan saat Patir entah berada di mana. Alpi harus segar mencari keberadaan Patir. Alpi tidak boleh terlalu santai menghadapi kejadian ini. Alpi juga harus segera menghapus sebagai pikiran buruk tentang Patir yang melintas di otaknya. Alpi yakin Patir masih hidup dan sedang baik-baik saja. Lelah dengan berbagai macam pikiran yang terus melintas di otaknya. Alpi jatuh tertidur, matanya sembab dan wajahnya pucat. Mungkin saat terbangun pagi nanti, Alpi akan memutuskan untuk bolos kuliah. Patir memang baik-baik saja, tertidur di sebuah tempat entah di mana, dan diawasi sosok makhluk dengan pakaian serba putih. Rambutnya panjang sampai menutup wajah. Wangi kembang Kamboja menguar begitu kuat di tempat itu. Sosok misterius itu menyentuh wajah Patir, lembut dengan kuku-kukunya.
yang panjang dan juga hitam. Anehnya, dengan sentuhan itu, Patir tidak merasa terganggu sedikit pun. Tertidur seperti orang mati. Tapi tidak, Patir masih hidup. Sosok itu tidak membunuh Patir seperti korban-korbannya yang lain. Entah kenapa Patir begitu istimewa di matanya. Sayang, kalau nyawa Patir yang berharga hilang begitu saja. Masih menikmati wajah Patir yang tertidur, sosok itu tiba-tiba menangis. Isaknya terdengar begitu lirih dan menyayat. Kilasan-kilasan kejadian masa lalu terputar kembali saat orang-orang berwajah seram itu menyeretnya, menjambak rambutnya, menyetubuhinya, lalu membuangnya begitu saja ke dasar sungai. Sosok itu tidak akan pernah lupa. Dia akan terus melampiaskan amarahnya pada setiap laki-laki, tidak terkecuali. Bahkan Patir pun bisa saja terancam jiwanya. Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor melintas dengan kecepatan sedang di atas jembatan Anita. Suara musik yang mengalau dari earphone yang dia pakai membuatnya tidak terlalu memperhatikan jalan. Terbuai, sesosok gadis dengan dress putih lutut muncul dengan tiba-tiba di tengah jalan, membuat pengendara motor tersebut hampir jatuh karena motornya yang direm mendadak. Di atas jembatan itu hanya ada dirinya dan sosok misterius yang masih berdiri dengan tenang di tengah jalan. Dress putih berkibar ditiup angin malam, begitu juga dengan rambutnya yang panjang menutupi wajah. Ingin lari, tapi tidak bisa. Tubuhnya terasa kaku, apalagi saat melihat wujud asli sosok tersebut yang ternyata sangat menyeramkan. Pandangan matanya kosong, wajahnya pucat, hampir transparan, dan ada bekas tusukan di dress yang semula putih itu. Wangi bunga Kamboja terbang di bawah angin. Rasa dingin dengan cepat menjalar di sekujur tubuh si pengendara motor. Sosok menyeramkan dan misterius itu semakin maju mendekat. Sial bagi si pengendara motor karena hanya bisa diam tanpa melakukan apa-apa. Saat sosok tersebut menjulurkan kedua tangannya, menampakkan kuku-kukunya yang tajam dan hitam. Kemudian, kejadian mengerikan itu berlangsung sangat cepat. Motor dan si pengendara seolah hilang di tengah angin malam yang berhembus kencang. Lalu hujan turun dengan deras. Jembatan yang katanya berhantu itu ternyata bukan hanya gosip belaka. Karena Anita baru saja mengambil korbannya yang kesekian, membawanya ke dalam dimensi asing yang hanya dia yang tahu. Alpi bangun dalam keadaan acak-acakan. Seluruh sendi tubuhnya terasa sakit karena Alpi tidur dalam keadaan duduk. Matanya juga perih. Pening langsung menyerang saat Alpi mencoba untuk berdiri. Niatnya untuk naik ke lantai atas ke kamarnya harus Alpi tunda dulu. Tubuhnya belum bisa menyesuaikan diri. Padahal kalau Alpi tidak segera bangun, Patir akan kesiangan berangkat ke sekolah. Patir. Alpi lupa kalau Patir sedang tidak ada di rumah. Tubuhnya semakin susah untuk digerakkan. Rasanya malas untuk melakukan kegiatan hari ini. Jadwal kuliah juga Alpi akan abaikan begitu saja. Saat akan tertidur lagi, seketika Alpi ingat kalau dirinya tidak boleh berbalas-balasan. Dia punya tugas penting untuk mencari Patir. Dengan cepat, Alpi bangkit, mengabaikan rasa pening yang masih belum hilang. Dengan terhuyung, Alpi naik ke lantai atas. Alpi harus segera mandi, lalu pergi ke kantor polisi untuk melapor tentang hilangnya Patir. Dari ponsel yang Alpi letakkan di saku, menyita perhatian ada satu SMS dari Aldo isinya. Aku boleh sekolah hari ini, Kak, khusus buat nyari Patir. Kakak udah siap, biar aku jemput ya. Alpi dengan cepat membalas pesan dari Aldo dan bergegas ke kamar mandi. Alpi tidak mau membuat Aldo menunggu terlalu lama. 20 menit kemudian Alpi telah siap. Dengan cepat Alpi menyambar tasnya dan turun ke lantai bawah. Ponselnya berbunyi lagi. Alpi kira dari Aldo, tapi salah. SMS yang mampir ke ponselnya bukan dari Aldo, melainkan dari nomor tidak dikenal. Selamat pagi Alpi,
Saya Restu. Bisa cepat ke kampus? Saya butuh pertolongan kamu. Ini menyangkut nilai semua mahasiswa yang mengikuti kelas saya. Termasuk kamu juga. Langkah Alpi mendadak terhenti. Dia dalam kebimbang sekarang. Antar segera pergi ke kantor polisi atau pergi ke kampus membantu pekerjaan Restu. Semuanya membuat Alpi bingung. Patir lebih penting. Ya, patir jauh lebih penting. Gumam Alpi seraya membuka pintu depan. Saat pintu terbuka, Aldo ternyata sudah ada di sana. Duduk di kursi depan rumah, Alpi menyentuh pundak Aldo. Dan anak itu segera berbalik. Kak gimana? Udah siap? Tanya Aldo. Alpi mengangguk. Aldo memperhatikan raut wajah Alpi yang pagi ini tampak sangat muram. Pasti kepikiran Patir terus, batin Aldo prihatin. Aldo membukakan pintu mobilnya untuk Alpi, membuat Alpi terkejut dan langsung meminta maaf pada Aldo. Karena sudah melamun, Aldo tidak mempermasalahkan hal itu. Aldo maklum, pikiran Alpi sedang tidak berada di sini. Mobil sudah melaju meninggalkan rumah Alpi. Keduanya saling diam, tidak tahu harus berbicarakan apa. Aldo juga segan bertanya pada Alpi. Takut membuat perasaan gadis itu menjadi semakin kacau. Padahal ada beberapa pertanyaan yang mau Aldo tanyakan terkait kasus hilangnya Patir. Dok, bisa anterin ke kampus? Tanya Alpi. Ragu-ragu. Aldo mau tidak mau mengangguk. Lalu Aldo iseng bertanya. Terus ke kantor polisinya kapan, Kak? Nanti setelah urusan di kampus selesai. Jawab Alpi pelan-pelan. Aldo lagi-lagi hanya bisa mengangguk. Entah kenapa keadaan menjadi semakin canggung. Beberapa menit kemudian mereka habiskan dalam diam sampai mobil Aldo memasuki halaman kampus dan Alpi keluar dari dalamnya. Aldo sempat berpesan pada Alpi, kalau udah selesai SMS aku ya, kita ke kantor polisi bareng-bareng. Iya makasih Aldo, kamu baik banget, Patir beruntung punya teman kayak kamu. Balas Alpi sambil tersenyum. Aldo jadi GR sendiri melihat senyum Alpi. Haha, Kak Alpi ini berlebihan. Ini udah kewajiban aku sebagai temannya bantuin orang yang lagi kena musibah. Aldo menggaruk hidungnya canggung. Alpi cepat-cepat melambai pada Aldo. Tanda bahwa dirinya akan segera masuk ke dalam kampus. Aldo mengerti. Dengan cepat mobilnya berbalik pergi meninggalkan halaman kampus yang ramai oleh mobil dan motor itu. Alpi berbalik dan menemukan Mary sedang melipat kedua tangan di depannya. Cewek cantik itu menatap Alpi sinis. Cowok baru-baru berondong ini, kata Mary. Matanya menatap Alpi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alpi tidak peduli. Mary bukan ancaman untuknya. Alpi tidak perlu takut. Dengan santai Alpi melewati Mary. Dan tanpa sengaja bahunya menabrak bahu Mary, menyebabkan Mary marah lalu menahan lengan Alpi sambil berbisik. Tunggu aja tanggal mainnya, cewek gak tahu malu. Alpi melepaskan tangan Mary yang menahan lengannya dengan kasar. Mary terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Baru kali ini Alpi berani melawannya. Kurang ajar, teriak Mary. Semua mata menatapnya aneh. Mary menatap mereka balik dengan sorot kesal, sampai membuat mereka yang melihat menciut. Lo bakal nanggung akibatnya. Lihat aja nanti, batin Mary penuh amarah. Alpi mengetuk pintu ruangan Restu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Alpi ketuk lagi, tapi masih tidak ada jawaban. Pada ketukan ketiga, Alpi dikejutkan dengan sebuah tangan yang menempel di pundaknya. Setelah berbalik, ternyata Restu. Dosen muda itu tersenyum pada Alpi. Saya sedang keluar sebentar tadi. Ayo masuk, kata Restu. Mengajak Alpi untuk masuk ke dalam ruangannya. Pintu ruangan Restu dibiarkan terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi apa yang harus aku bantu, Pak? Bukannya kemarin udah selesai? Tanya Alpi bingung. Restu terlihat salah tingkah, ada rasa tidak enak saat akan mengatakan hal yang sebenarnya pada Alpi. Tapi kalau tidak dikatakan, masalah tidak akan pernah selesai. Begini, Alpi kemarin
Soal yang kamu periksa sobek semua. Saya nggak tahu siapa yang tega melakukan hal itu ke kamu. Restu menunjukkan setumpukan kertas yang kemarin Alfi periksa. Bentuknya sudah tidak karuan. Mau bantu saya lagi? Cuma kamu yang kerjaannya rapih dan cepat, lanjut Restu. Alfi jelas tidak bisa menolak. Dia menerima kembali setumpukan kertas baru yang sudah disiapkan Restu. Tadi sebelum Alfi datang, Restu sudah mengadakan tes ulang untuk kelas kalkulusnya. Alfi menatap Restu bingung. Pak, aku belum